Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 2, dilanjut ayat 10, dilanjut ayat 25 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mewartakan kebenaran. Biasanya semakin dekat relasi, semakin sering bertemu, membuat pengenalan kita semakin baik. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kedekatan dirinya dengan Allah dan kemesiasannya dari Allah Bapa yang mengutus dirinya. Yesus sebagai Sang Mesias yang diutus oleh Bapanya untuk menyelamatkan manusia. Ia berkeliling melaksanakan tugas perutusannya. Yesus sebagai Sang Mesias dengan penuh keyakinan, ia tampil di muka umum, mengajar di Bait Allah. Yesus memilih sebuah pilihan yang penuh risiko, sebab Yesus tahu dan sadar bahwa para pemimpin Yahudi dan orang Farisi sedang mengincar dirinya untuk ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Kehadiran Yesus di tengah-tengah umum itu menimbulkan pertentangan. Pertentangan tentang Yesus adalah pertentangan tentang kebenaran. Orang-orang yang pernah melihat Yesus melakukan berbagai mujizat, mendengarkan khotbahnya, mengajar, dan bahkan mungkin menjadi bagian dari yang mengalami mujizat Yesus pun seolah-olah tidak mengenal Yesus. Oleh sebab itu, apa yang mereka lihat, dengar, mengalami, semuanya menjadi bahan pertentangan. Tapi Yesus tidak takut. Ia terus mewartakan dan memperjuangkan kebenaran. Sebab Yesus tahu bahwa Dia mewartakan kehendak Allah Bapa yang benar. Ia bersabda,
Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Pokok masalah penolakan mereka atas Yesus adalah apakah Ia sungguh-sungguh Mesias sejati yang berasal dari Allah. Mereka tidak yakin karena mereka kenal Yesus semenjak Ia kecil. Mereka tidak mengenal Yesus secara mendalam. Maka Yesus menegaskan dirinya, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Saudara-saudari terkasih, iman kita pun sering tidak mendarat pada pengenalan yang mendalam akan Tuhan. Kita cenderung mendambakan terjadinya hal-hal luar biasa untuk menjadi lebih percaya. Padahal setiap hari kita mengalami mujizat-mujizat sederhana yang dikerjakan Tuhan bagi hidup kita. Yesus hadir dalam hidup kita dengan hal yang sederhana, yaitu nafas kehidupan. Namun kita tidak menyadari kehadirannya itu. Kita sebagai pengikut Kristus diajak untuk memperjuangkan kebenaran yang sejati dari Tuhan dengan cara hidup dalam kejujuran, cinta kasih, kedamaian, persahabatan, keadilan, dan bijaksana. Pengenalan yang sejati berarti membiarkan diri dirubah oleh kuasa Yesus, mengenal secara lebih dalam tentang Yesus dengan hati, meresapi ajarannya, dan tekun melaksanakannya. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.